Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di STV Channel. Kali ini kita akan melanjutkan penyelesaian soal uji kompetensi untuk kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak tahun 2022, paket soal yang paket ke-1. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah membuat atau menjelaskan bagaimana caranya membuat database untuk aplikasi catatan perjalanan. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah bagaimana untuk membuat halaman login. Ya. Nah, kita akan buat halaman login tentunya dengan template yang sudah ada menggunakan template Bootstrap. Baik. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita masuk dulu ke dalam folder htdocs kita, ya. Kita buka Windows Explorer, ya. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke local disk C atau ke sistem, tergantung daripada komputer yang kalian gunakan. Biasanya XAMPP itu terinstall di local disk C, namun bisa juga diinstal di local disk D ataupun local disk E atau local disk yang lain. Yang terpenting adalah masih dalam menggunakan komputer yang sama. Nah, saat ini saya menginstal XAMPP-nya itu ada di local disk C, kemudian XAMPP, kemudian htdocs. Nah, di sini merupakan folder-folder yang bisa kita gunakan untuk menampung project kita atau pekerjaan kita. Nah, karena aplikasinya itu adalah catatan perjalanan, nah, di sini saya sudah punya 2 folder dengan nama catatan perjalanan. Ya, kita bisa buat folder baru dulu. Ya, kita buat folder baru. Nah, misalkan namanya adalah catatan perjalanan, nah, kemudian latihan. Ya, nah, catatan perjalanan latihan. Oke, setelah kita buat folder, maka kita buka folder ini masih kosong, ya, masih kosong. Otomatis kita perlu membuat langkah selanjutnya apa? Nah, langkah selanjutnya, karena kita akan membuat tampilannya itu adalah menggunakan template Bootstrap, ya, yang sudah dibuild dengan tampilan yang sudah jadi, gitu ya. Nah, kenapa saya pilih tampilan yang sudah jadi? Karena pada saat kita nanti bekerja itu jarang sekali kita membuat tampilan dari awal, ya, CSS murni dari nol, jarang sekali, ya. Tetapi biasanya menggunakan template yang sudah ada, kita modifikasi bagaimana tampilan tersebut sudah sesuai dengan keinginan kita, ya. Oke. Nah, di sini saya sudah punya template-nya, ya. Kita kopikan dulu dari sini, ya. Nah, ini template-nya. Oke, nanti kalau misalkan untuk kalian semua saya akan sematkan tombol atau misalkan link download, maksudnya, ya, link download untuk template ini di deskripsi video ini, ya. Oke, kemudian kita buat folder, foldernya adalah assets, ya. Kita buat folder assets ini untuk menampung HTML contoh, ya, atau CSS dari template yang sudah kita kopikan ini, ya. Nah, nanti kalian bisa gunakan template ini sebagai referensi untuk tampilan-tampilan yang kalian inginkan, ya. Nah, ini memang agak lumayan besar, ya, sekitar 10 megaan lah, ya, karena memang di sini ada beberapa contoh dari tampilan yang akan kita gunakan. Sebenarnya nanti bisa dihapus, ya, kalau yang tidak dipakai, ya, tapi karena kita sedang mempelajari dari nol, dari awal, maka saya akan kasih tahu dari mulai pertama kali template ini dikopikan. Oke, sudah selesai, ya. Nah, ini template yang kita gunakan. Nah, sebenarnya referensinya ada di sini, di HTML ini ada login, ada form, index, dan lain-lain. Kita coba buka indeksnya dulu, ya.
gimana sih bentuk templatenya. Nah, bentuk templatenya itu seperti ini. Nah, ini templatenya ya. Jadi menggunakan template ruang admin. Nah, di sini ada sidebar, kemudian ada alert ya, kemudian ada drop down, contoh-contoh drop down ya, ada yang large, ada split, ada small, kemudian progress bar, ada formulir ya. Nah, sebenarnya kita akan gunakan dari fasilitas yang ada di sini, sehingga kita akan membuat tampilan sesuai dengan keinginan kita ya. Khusus untuk halaman login sebenarnya sudah ada di example ini ya, tadi contoh login. Nah, nanti kita akan buat halaman login ini sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke, nanti juga kita lihat di database-nya apa saja yang dibutuhkan untuk halaman login ini ya. Oke. Nah, kemudian caranya gimana untuk membuat halaman seperti ini dari template yang sudah ada. Baik, yang selanjutnya kita nyalakan dulu Apache dan juga MySQL-nya ya. Kita nyalakan. Oke, kita start untuk Apache dan MySQL-nya. Setelah kita start, kemudian langkah selanjutnya adalah kita masuk ke text editor. Oke, kita ke text editor menggunakan Sublime Text ya. Nah, ini text editornya. Kemudian kita buka project yang tadi sudah kita buat ya. Kemudian kita ke local disk check, sampai htdoc, kita buka yang catatan perjalanan latihan. Nanti di sini muncul dengan folder aset yang sudah ada ya. Oke, berarti kita sudah buka folder project kita di Sublime Text ini. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya yang akan kita buat itu adalah index.php ya. Nah, index.php. Namun sebelum kita buat index.php, kita perlu ngebuat semacam template ya, atau apa bahasanya ya, semacam pembagian halaman ya. Pembagian halaman, saya biasanya membuat folder lagi ya, buat folder baru ya, tinggal klik kanan new folder, kasih nama template ya. Kemudian setelah itu di dalam template ini saya buat file baru ya, new file. File apa yang ada di sini? Yang ada di folder atau di dalam folder template ini, filenya adalah mengenai head, kemudian kontennya atau isinya, kemudian yang terakhir adalah footer ya. Oke ya. Nah, maka kita sudah buat file baru ya. Nah, di file baru ini kalian bisa kasih nama file itu adalah link.php ya. Kenapa saya kasih nama link.php? Sebenarnya namanya mau apapun juga silakan ya. Mau link.php, mau ya bebas saja sih ya. Masalah penamaan itu nggak ada masalah ya. Nah, misalkan kita save dulu nih ya, di dalam catatan perjalanan latihan template, kasih nama link.php. Oke, kemudian kita isikan kode program berikut. Nah, di sini misalkan kita bikin variabel namanya URL, kemudian array dalam kurung nah, misalkan seperti ini, base URL sama dengan http localhost, kemudian catatan perjalanan underscore latihan ya. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah kita ngebuat base URL untuk perpindahan dari file, jadi tanpa harus kita menggunakan titik-titik slash dan seterusnya, kita menggunakan base URL ini ya. Oke, yang selanjutnya kita save.
Kemudian kita bikin file baru lagi, masih di dalam folder template. Nah, file barunya kita kasih nama head.php ya. Nah, di sini klik kanan, new file, kita simpan dulu, kasih nama head.php. Dari mana head.php ini dapat? Itu kita dapatkan sebenarnya dari aset ya. Kita buka asetnya, kita pilih yang login HTML. Nah, headnya itu kita kopikan dari baris 1 sampai baris ke 17 ini. Nah, ini head yang akan kita gunakan. Nah, supaya dipisahin. Head itu kan kalau biasanya di login.html nih semuanya tuh head, body, ke bawah terus sampai ke footer nih ya. Nah, ada semua di sini dalam satu file. Supaya kita tidak mengulang-ulang source code head ini, maka kita pisahkan filenya menjadi satu file head tersendiri ya. Nah, kita kopikan, kita paste di sini, kemudian kita gunakan yang base URL tadi ya. Nah, caranya gimana? Caranya berarti di bagian paling atas head ini, nah di sini kita include-kan ya, kita include-kan, nah, kemudian link.php ya, kita include-kan link.php yang sudah tadi kita buat. Oke, kemudian ke sininya kita rubah ya, nah, menjadi seperti ini ya. echo, kemudian panggil variabelnya, kemudian base URL. Nah, kemudian setelah ini baru kita panggil foldernya, yaitu folder assets. Nah, itu maksudnya adalah kita manggil folder ya, yaitu folder catatan perjalanan latihan, masuk ke dalam folder aset, masuk ke dalam folder image, masuk ke dalam folder logo, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita bisa kopikan saja untuk bagian ini ke yang CSS. Oke, nah kita pastikan di sini semuanya, kita save. Berarti kita sudah selesai bikin head ya, atau header. Selanjutnya kita bikin footer ya. Nah, footer masih di dalam folder template. Klik kanan di dalam folder template, new file, kasih nama footer.php ya. Nah, footer dari mana dapatnya? Nah, masih di login HTML di bagian paling bawah. Nah, setelah script ini adalah footer ya. Kita kopikan, kita pindahkan ke sini ya. Nah, ini juga sama, menggunakan base URL yang tadi. Kita bisa kopikan saja. Oke, kita kopikan, kita paste di sini. Nah, supaya berbarengan, sekali paste tapi semuanya bisa langsung otomatis ada, maka kita klik di bagian setelah tanda petik, kemudian tekan Ctrl, klik lagi, tekan Ctrl, klik lagi, kita pastekan. Nah, nanti otomatis semuanya sudah terpastekan untuk pemanggilan base URL. Nah, setelah ini kita save ya. Nah, kita save, maka kita sudah buat header dan footer. Selanjutnya kita bikin bodinya ya. Kita bikin bodinya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita buka lagi login HTML yang ada di aset ya. Nah, kemudian kita kopikan nih dari body sampai ke /div atau login content. Kita kopikan, kemudian kita klik kanan di catatan perjalanan latihan. Selanjutnya new file ya, kita pastekan, kita save dulu dan kasih nama index.php. Nah, sekarang kita coba jalankan ya index.php nya. Oke, kita buka di sini localhost garis miring catatan perjalanan latihan. Nah, maka tampilnya akan seperti ini.
ini tampilannya belum sesuai yang diharapkan. Yang diharapkannya adalah seperti ini, sedangkan yang muncul adalah seperti ini. Ini kenapa? Karena kita belum memanggil header dan footer yang ada di index.php. Maka kita buka text editornya lagi, ya. Kita buka, kemudian, nah kemudian kita tambahkan di bagian paling atas itu untuk manggil head dan juga link, ya, head dan juga link. Nah, caranya seperti ini, ya. Jika sudah ditambahkan head dan link, maka kita juga tambahkan di bagian paling bawah yaitu footer, ya, footer di setelah login konten, ya. Nah seperti ini. Oke, kita pastikan ganti namanya menjadi footer. Oke, setelah itu kita save, maka kita coba jalankan kembali. Nah, sudah selesai membuat halaman login dari template yang ini, ya. Sebenarnya kita bisa saja kopikan langsung login.html, diubah namanya menjadi index.php, bisa saja seperti itu juga, tetapi nanti kita harus mengulang kembali source code yang sudah digunakan di sini. Nah, kalau misalkan pakai konsep yang saya gunakan sekarang, maka untuk header dan footernya kita nggak usah bikin lagi, ya. Kita nggak usah buat lagi untuk file-file yang lain. Nah, namun tampilannya kan tidak seperti ini. Yang kita butuhkan itu bukan email dan password. Yang kita butuhkan cukup nick, password, kemudian tombol login. Kemudian ada tulisan sudah punya akun, klik belum punya akun, maksudnya belum punya akun, klik daftar misalkan. Nah, maka kita hapusin yang tidak perlunya. Salah satu yang tidak perlunya adalah remember me, nggak perlu nih. Login with Google, login with Facebook, kita hapus ya. Caranya adalah kita buka text editornya, kemudian setelah kita buka, maka kita masuk ke index.php, ya. Ini index.php. Jadi strukturnya itu di dalam folder catatan perjalanan latihan ada folder asset, ada folder template yang di dalamnya ada link, head, dan footer, dan di dalam folder catatan perjalanan latihan ada file namanya index.php. Nah, karena kita akan merubah, ya, nah, kita bisa langsung saja rubah di sini. Input type-nya itu text, kemudian di sini itu untuk nick, ya. Nah, nick, kemudian placeholder-nya kita rubah masukkan nick, ya. Nah, begitu juga dengan password, ya, password. Oke, placeholder-nya masukkan password. Nah, selanjutnya remember me kan gak akan dipakai nih, remember me, berarti kita hapus saja. Ingat, hati-hati dalam menghapus. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada div, di bawahnya ada titik-titik, ya. Nah, kita lihat div yang nyala yang mana, ternyata di bagian yang ini. Otomatis kita hapusnya satu blok ini, ya. Hapus. Oke, kita blok di sini, kemudian kita hapus, kita save, kita coba jalankan dulu. Oke, apakah remember me-nya sudah hilang atau tidak? Oke, sudah hilang, ya. Nah, kemudian ininya juga sudah berubah menjadi nick, ini sudah berubah menjadi password. Selanjutnya kita akan menghapus login with Google, login with Facebook, ya. Nah, maka langkah selanjutnya adalah kita ke bawah lagi, ada HR. HR itu adalah garis, ya. Nah, garis berarti kita hapus dari sini, dari HR login with Google, login with Facebook. Nah, sampai sini kita hapus, kemudian kita save dan kita coba jalankan lagi. Apakah sudah hilang? Oke, sudah hilang. Maka selanjutnya kita akan merubah create account ini menjadi belum punya akun, silahkan daftar. Nah, maka kita buka lagi text editornya di sini, ya. Nah, kita rubah menjadi seperti ini. Oke, belum punya akun, silahkan create account-nya kita rubah menjadi daftar. Oke, kita save. Nah, ininya kita buat normal saja,
ukurannya, kemudian kita coba jalankan lagi. Oke, sudah, berarti kita sudah membuat halaman login menggunakan template Bootstrap yang sudah ada ya. Nah, jadi mudah kan? Kita bisa mengadopsi dari template ini, dari template ruang admin ini ya. Nah, kemudian kita bisa rubah sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, awas, perhatikan di dalam folder catatan perjalanan latihan. Saat ini itu sudah ada file namanya index.php, ada folder aset, ada folder template yang di dalamnya itu ada link, head, dan footer ya. Langkah-langkahnya tadi sesuai yang sudah dijelaskan. Oke, mungkin video kali ini itu saja terlebih dahulu ya, supaya tidak terlalu panjang. Kita belajar tahap demi tahap, sedikit demi sedikit. Nah, minggu depan kita akan belajar bagaimana caranya membuat form pendaftaran ya, kemudian kita akan buat fungsi daftarnya dan fungsi loginnya ya. Oke, tetap pantengin STV channelnya, mudah-mudahan video ini video yang bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton STV channel, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.